Shalom. Mari bersama kita melihat kembali Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-40. Mazmur pasal yang ke-40 ayat pertama sampai ayat yang ke-10 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Tuhan menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ini adalah dikatakan Mazmur Daud. Berarti ini adalah Daud yang menulis atau pengalaman Raja Daud. Dikatakan aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Mengapa Raja Daud menanti-nantikan Tuhan? Dikatakan karena dia itu sudah ada di lubang kebinasaan, ayat yang ketiga. Ada di dalam lumpur rawa. Jadi sudah, kalau orang sakit, ini kata dokter atau Anda melihat dokter, itu hanya geleng-geleng aja. Ya. Sudah geleng-geleng kepala, tidak ada harapan. Ya. Sehingga hanya kepada Tuhan saja pemazmur bisa berharap. Dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu butuh ketekunan. Kata sangat berarti itu ditekankan lagi bahwa sungguh dia berharap pertolongan Tuhan. Ya. Keadaan kita ke depan tidak semakin mudah. Anda bisa bayangkan Singapura, bank di Singapura itu mem-PHK 4.000 karyawannya dan diganti dengan AI. Jadi bukankah ini akan merambah ke berbagai negara? Anda bisa bayangkan gempa, kalau kita berandai-andai sudah di PHK, masih kena gempa, rumah hancur lagi. Setelah itu pasti harga-harga naik. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan iman yang teguh, maka kita akan goncang. Bahwa sangat salah kalau kita beranggapan sekarang ini yang terpenting kita itu diberkati, kekayaan atau pekerjaan semakin meningkat. Ini bukan waktunya. Ini waktunya di mana semua yang jasmani di dalam kita itu semakin berkurang. Bahkan keinginan kita akan hal yang jasmani semakin berkurang. Beralih kepada kita semakin menginginkan hal-hal yang rohani. Seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau engkau kehilangan mobilmu, engkau belum kehilangan. Kalau engkau kehilangan suamimu atau istrimu atau anakmu, engkau belum kehilangan. Tetapi kalau engkau kehilangan Yesus, baru itu yang dinamakan kehilangan. Bahwa
Hanya Yesus yang tidak bisa tergantikan. Yang lainnya bisa digantikan. Hanya Yesus yang tidak bisa digantikan. Dan inilah akhir zaman. Anda bisa bayangkan mengalami gempa satu gedung tinggi itu langsung runtuh. Dan bukankah akan lebih banyak lagi hal-hal seperti ini akan terjadi? Ya, lebih banyak lagi hal-hal seperti ini akan terjadi. Apakah kita hanya mendengar, apakah kita hanya melihat? Dan jangan sampai kita mengalami. Ya kan? Kalaupun kita mengalami, pertanyaannya, iman kita sudah bagaimana? Ya. Banyak orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan berpikir, aku bisa berdiri tanpa Tuhan. Yang penting aku baik, aku bekerja dengan benar, sudah. Aku tidak perlu Tuhan. Tetapi saya mau menekankan, bahkan tokoh-tokoh ateis pun yang tidak mengakui Tuhan, menjelang mereka akan mengalami kematian, mereka berkata, ada yang salah. Apa yang aku lakukan selama ini? Yang lain berkata, Tuhan tolong aku. Loh, katanya ateis. Dan di tengah-tengah bencana nanti Anda akan mendengar orang-orang menyebut nama Tuhan. Nah, pemazmur di sini juga berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Bayangkan pemazmur, seorang raja yang selalu mengalami kemenangan, yang sangat dihormati, bahkan ketika raja melakukan kesalahan, ya kan, ketika dia selingkuh dengan Berseba, membunuh suaminya, tidak ada umat, tidak ada rakyat yang berani ngomong. Anda bisa bayangkan pengaruh dari Raja Daud. Padahal bagi orang Yahudi hukum Taurat itu yang tertinggi. Tidak ada yang berani ngomong. Bahwa saya hanya menggambarkan ini loh wibawa dari Daud. Dan orang yang seperti ini, super kuat, super kaya, berkata, 7 kali sehari aku berdoa. 7 kali dalam sehari. Kalau orang Islam mempunyai sholat 5 waktu. Tapi kalau Daud 7 kali dalam sehari. Kenapa Daud sampai berdoa 7 kali dalam sehari? Karena dia merasa tidak mampu, dia butuh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Musa aja sampai bohwat kan sama bangsa Israel kan. Sampai Musa itu sama Tuhan, Anda lucu loh kalau Anda perhatikan perkataan. Bangsamu itu loh. Tapi Musa juga bangsamu Tuhan umatmu loh kan. Jadi saling menyalahkan kan, suami istri kalau sudah tengkar soal anak kan, anakmu itu loh. Ya, yang suaminya juga ngomong, anakmu itu loh. Ya. Ini karena sudah tidak bisa apa-apa, sama. Menghadapi bangsa Israel, Musa dan Tuhan sampai seperti itu. Ya. Dan sekarang Daud yang memimpin bangsa Israel tetap aja 7 kali sehari aku berdoa. Sekarang dalam satu masalah Daud pun di sini dikatakan aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Orang sekelas Daud sangat menanti-nantikan Tuhan. Saya kenal satu pengusaha dulu dan saya diajak di Surabaya itu ke kantornya. Dan dia di kantornya itu sudah ada perencanaan rapat yang mau diadakan atau apapun juga. Dan dia berkata, setiap jam makan sebelum saya rapat segala macam, saya akan berdoa.
rencana ini yang ada di mejanya, saya bawa dalam doa. Dan karyawannya juga berkata, kalau sudah seperti itu, tidak ada seorang pun yang bisa menemui bos. Dan orang ini sangat kaya. Semakin kaya, bukankah semakin banyak masalah yang dihadapinya? Ya. Jangan berpikir orang yang sangat kaya, tidak ada masalah, itu utangnya banyak juga. Ya. Giliran bayaran itu bisa-bisa kepalanya ditepuk-tepuk sendiri itu. Ya. Jadi dalam keadaan seperti itu, bagaimana kita tidak mengandalkan Tuhan? Dan Daud pun mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Dan kata sangat ini membuat Tuhan menjenguk kepadaku, dikatakan. Dan mendengar teriakku minta tolong. Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Tuhan menjenguk. Kita butuh Tuhan. Kemarin ada seorang yang mengajak temannya untuk konseling dengan saya dan minta pelepasan. Ibu ini mempunyai anak yang baru bunuh diri. Dan ibu ini penuh dengan penyesalan. Penuh penyesalan. Banyak anak muda sekarang itu yang bipolar loh. Atau bahkan mendengar suara-suara. Banyak. Dan biasanya orang tua jarang yang memperhatikan ini. Tiba-tiba aja mereka bunuh diri, ada apa. Dan kita kaget. Kenapa? Setan aja tahu ini waktunya semakin dekat. Dia bekerja bisa-bisan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tahu waktunya semakin dekat? Apakah kita percaya waktunya semakin dekat? Apa yang kita lakukan kalau memang waktunya semakin dekat? Kalau iblis dan antek-anteknya mereka kerja segiat-giatnya untuk mencelakakan umat manusia, untuk membawa mereka bersama dengan iblis ke dalam neraka. Bagaimana dengan kita? Orang-orang yang percaya ini. Seringkali kita itu tanpa sadar. Kita itu diseret semakin jauh dari Tuhan. Diseret semakin mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Semakin diseret untuk mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan Tuhan. Ya. Bahaya, akhir zaman butuh kehati-hatian. Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Kalau Tuhan belum menjawab, jangan berhenti menanti-nantikan Tuhan. Jangan kendor. Seharusnya kita lebih lagi dikatakan sangat menanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan pasti menjawab. Saya tekankan kembali, Tuhan pasti menjawab. Jangan percaya dengan pengajaran yang mengatakan jawaban doa ada 3. Ya, tidak, dan tunggu. Bahkan kita dibombardir dengan lagu-lagu pujian yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ada lagu yang berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa. Ayatnya di mana? Itu kan kurang ajar. Padahal seharusnya Tuhan selalu menjawab doa. Dan dibuat lagu seperti itu. Oh, itu lagu dari setan. Untuk mengubah pola pikir kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati. Karena lagunya enak kita nyanyikan kata-katanya.
Itu akan meruntuhkan iman kita. Yang harus kita perhatikan bahkan, kalau tidak salah di dalam kitab Ulangan, pasal 14 lah. Di sana dikatakan, Tuhan sendiri berkata, apa saja yang engkau katakan di hadapanku, aku akan melakukannya. Itu kan ngeri. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Loh, kemudian kita berdoa mengharapkan jawaban. Padahal kita sudah nyanyikan itu, kita sudah akui itu. Dan Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Dan mendengar teriakku minta tolong. Tuhan menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Lepas apakah waktunya sebentar dalam menantikan Tuhan, atau agak lama, atau sangat lama, yang pasti Tuhan mendengar teriak kita minta tolong. Kemudian Tuhan bertindak, Tuhan menjawab, Tuhan bertindak. Tuhan mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Artinya Tuhan menjawab, Tuhan bertindak, Tuhan menolong. Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Bahkan di sini dikatakan, Tuhan menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menempatkan kakiku di atas bukit batu dari lumpur rawa. Itu kan berarti tempat yang anggaplah yang terbawah. Sekarang dibawa ke atas ya, bukit batu. Itu kan tempat yang tertinggi. Bahkan dalam setiap doa kita, firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Tidak harus kita menjadi pemimpin yang tertinggi di dalam kantor, di dalam perusahaan di mana kita bekerja. Tetapi menjadi kepala itu berarti ide-ide itu dari kita. Yang didengarkan dan yang dikerjakan. Itu namanya kepala. Ide-ide kita, pengaruh kita itu menentukan apakah kita kepala atau ekor. Kalau kita hanya ikut, tidak pernah ada pendapat dan tidak ada pendapat kita yang dijalankan, berarti kita ekor. Tapi sekalipun kau bukan pemimpin perusahaan, tetapi ide-ide yang dijalankan perusahaan itu adalah dari kita, maka kita adalah kepala. Itu sebenarnya yang dimaksud ya. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan Tuhan dikatakan menempatkan kaki dari Daud. Kalau awalnya dia ada di lumpur rawa, ada di tempat yang terbawah. Dan apakah mungkin lumpur rawa ini juga adalah lumpur yang menyedot semakin ke bawah? Tuhan mengangkat ke tempat yang paling tinggi. Bahkan dia ketika ada di tempat yang tinggi, jangan sombong. Karena kita masih butuh Tuhan untuk menetapkan langkahku ketika ada di tempat yang tinggi itu. Kita butuh Tuhan. Karena semakin tinggi kalau kita tidak hati-hati, kalau tidak ada yang menopang kita, jatuhnya semakin parah nanti. Akibatnya kalau jatuh. Oleh karena itu ketika berada di tempat tinggi pun kita butuh Tuhan. Tuhan yang menetapkan langkah kakiku di tempat yang tinggi itu. Betapa luar biasanya. Apalagi zaman sekarang kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Demo terjadi di mana-mana. Kita butuh Tuhan, kita berdoa supaya keamanan terjadi, iya kan? Kalau sampai ini merambat kemana-mana, bukankah bisa terjadi kekacauan?
Jangan berpikir, enggak, masih jauh dari Pamekasan. Loh, Malang masih jauh. Jakarta ribut, masih jauh. Ingat, COVID dari Cina. Dulu saya bergurau, masih jauh Cina ke Indonesia. Nyampe juga ke Pamekasan. Ya. Kita butuh Tuhan. Sangat butuh. Jangan sampai mengurangi waktu-waktu kita dengan Tuhan. Dengan alasan apapun. Karena kita butuh Tuhan, bahkan sangat butuh Tuhan. Sehingga Daud pun berkata sangat menanti-nantikan Tuhan. Itu berarti kan sangat butuh Tuhan. Ya. Dan ketika Tuhan mengangkat Daud, Tuhan menetapkan langkah kakinya di atas bukit batu itu. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, dikatakan. Untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Bagaimana pujian itu diperdengarkan dan orang yang mendengarnya menjadi takut? Jarang ada pujian yang membuat orang yang mendengarnya menjadi takut. Takut akan Tuhan artinya. Kita mempunyai banyak pujian Kristen. Pertanyaannya ketika kita menyanyikan itu, apakah orang yang mendengarnya dan bahkan orang di luar Kristen yang mendengarnya menjadi takut? Tidak. Tetapi Daud mengatakan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Bahkan dikatakan lalu percaya kepada Tuhan. Berarti ini orang di luar orang beriman pun mendengar nyanyian baru itu, mereka menjadi takut dan percaya Tuhan. Ini kan sangat luar biasa. Nyanyian seperti apa? Nyanyian berdasarkan pengalaman. Bahwa orang-orang tahu bahwa Daud ada di dalam lumpur rawa. Orang-orang tahu ketika Daud ada di dalam lumpur rawa ini, dia berteriak minta tolong. Dia bertekun berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menjawab dia. Tuhan mengangkat Daud ke tempat yang tinggi. Tuhan menolong Daud untuk tetap ada di tempat yang tinggi. Dan berdasarkan pengalaman itu, Daud mendapatkan pewahyuan untuk menyanyikan lagu kepada Tuhan. Menyampaikan puji-pujian berdasarkan pengalaman itu. Dan orang yang tahu pengalaman Raja Daud, orang yang sekarang mendengar juga pujian yang berdasarkan pengalaman Daud, mereka menjadi takut. Karena mereka sadar bahwa Allah yang disembah, Allah yang dimintai tolong oleh Daud, ternyata Allah yang hidup. Mereka menjadi takut. Dan kemudian bahkan percaya, menjadi percaya. Bukan hanya sekedar pujian. Karena kita merenung sebagai seniman. Apalagi ya, menciptakan apalagi ya. Menciptakan apa lagi? Kalau Anda perhatikan lagu Aku Memuji Kebesaran-Mu. Si pencipta lagu mempunyai kisah hidup. Ada bukunya itu. Dan karena berdasarkan pengalaman hidupnya, lagu ini tidak lekang oleh waktu. Itu menjadi lagu andalan bagi banyak orang dalam setiap KKR. Aku memuji kebesaran-Mu. Haleluya 12 kali. Ya. Ada lagunya Jack Hayford juga yang saya sangat suka. Kalau saya saat teduh ini yang saya selalu nyanyikan. Mulia sembah Raja Mulia.
Itu kalau di PBSR nomor 1 itu. Ya. Itu lagi yang diurapi. Dikatakan Jack Hayford ketika menyembah Tuhan, dia dibawa masuk dalam hadirat Tuhan yang begitu kental. Dan melihat keagungan Tuhan sehingga terciptalah lagu itu. Bukan hasil mencari apalagi ya lagu yang mau diciptakan. Apa kira-kira yang bisa membuat booming. Ya. Bukan seperti itu. Buktinya kita mempunyai lagu. Baru hafal, sudah ganti lagu lain. Baru hafal, kalau hafal. Ya kan? Kan sekarang sedang dirubah semua. Di Swiss, sekarang orang-orang dan sekarang diikuti oleh Deddy Mulyadi, ya, Gubernur Jawa Barat. Tidak ada anak yang belajar melalui HP lagi. Kembali kepada buku. Penyebabnya apa? Daya hafal, daya ingat mereka sangat lemah, dikatakan. Kalau baca buku, itu sambil merenung, sambil membayangkan, otak kiri, otak kanan dikatakan itu berfungsi, berkembang dengan baik. Ya. Ingat dulu ketika tidak ada HP kan, lagu panjang-panjang itu hafal loh. Ya. Ketika tidak ada, iya kan? Hafal, lagu panjang-panjang hafal. Kalau PBSR itu lagu pujian dilihat sebentar, taruh sambil dihafalkan, nyanyi. Sehingga otak ini terbiasa untuk menghafal. Sekarang enggak ada. Pokok ini telat sedikit aja kita sudah diam hanya haho. Ya kan? Tepuk tangannya tetap jalan, tapi kata-katanya sudah ada itu walaupun haho. Ya. Dipikirnya hafal itu hanya haho itu. Ya. Kenapa? Otak kita tidak terlatih. Sehingga nanti kunci sudah ada di tangan kita masih dicari. Kapan kacamata sudah dipakai masih dicari kacamatanya. Kacamataku mana? Kacamataku mana? Ya kan? Bayangkan itu. Orang-orang dunia sekarang tahu buku, kembali kepada buku dikatakan. Karena ternyata daya ingat kita menjadi rendah ketika kita belajar hanya melalui HP. Di Cina, anak-anak yang hanya HP terus di kamar, itu sama militer dibawa. Ditarik, dimasukkan ke penampungan dan dilatih disiplin. Untuk belajar kerja, bukan di kamar terus. Lewat HP. Jadi, kembali kepada pembahasan kita. Betapa pentingnya kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Dan dari pengalaman itu timbullah pujian. Sehingga ketika pujian itu disampaikan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Bahkan lebih lagi ketika orang itu mendengar lagu itu dan mereka mengetahui asal-usul lagu itu tercipta, orang itu akan bergetar hatinya. Sehingga kan ada sekarang lagu ini tercipta berdasarkan pengalaman, kemudian yang menciptakan itu memberikan kesaksian. Ya. Daud pun ternyata sudah mengalami itu. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Betapa kita di zaman sekarang ini kita butuh Tuhan. Ya. Sayangnya yang saya perhatikan, banyak orang tanpa sadar diseret untuk menjauh dari Tuhan. Padahal itu kan hal yang tidak tepat untuk saat ini. Saat ini kita butuh Tuhan. Kemarin saya ke Surabaya, saya pikir akan ramai. Di perjalanan sepi. Yang agak banyak itu hanya sepeda motor. Yang namanya bus, aduh tidak ada yang naik.
Kan pemerintah mengatakan yang mudik sekarang turun 24%. 24% banyak loh. Kenapa? Mereka di PHK. Kalau mereka mudik masih mikir, nanti harus bagi-bagi uang. Nanti pulang lagi sudah tidak ada uang, mau makan apa. Sedangkan tidak ada pekerjaan. Itu yang terjadi kok. Tidak usah dipungkiri. Bahkan saya kemarin mengatakan, gereja-gereja besar pun akan runtuh. Kenapa? Dalam keadaan seperti ini, tidak cocok khotbah tentang uang terus. Orang muak mendengar tentang itu. Sumbangan lagi. Ya. Ini waktunya kita sungguh-sungguh mempersiapkan manusia roh kita, sehingga ketika goncangan demi goncangan terjadi, iman kita tidak tergoncangkan. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Artinya aku sudah mengalami kelimpahan, aku sudah mengalami kekurangan. Tidak masalah, mau kelimpahan, mau kekurangan, ya tidak masalah. Yang penting Yesus tetap bersama kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Kalau kita berhenti sampai di sini dan kita merenungkan ayat ini. Kepercayaan kita kepada siapa? Kita menaruh kepercayaan kita kepada siapa? Banyak orang secara naluri, secara logika dan ini tidak salah. Berkata, punya anak, mengharapkan anak itu nanti berhasil. Supaya masa tua ada yang menjaga, memperhatikan. Sama anak yang berhasil ternyata dimasukkan ke panti. Mama ini bikin repot. Ya kan kebanyakan kan seperti itu. Ya. Hanya merawat mamanya yang ngompol aja sudah bingung. Padahal kita ngompolnya berapa kali. Ya Pak, dulu kan enggak ada pamper, sekarang kan ada pamper kan enggak repot jaga anak. Samalah, meski mamamu kasih pamper aja sama juga enggak repot. Ya. Tetapi pada intinya saya mengatakan, ingat kita menaruh kepercayaan kita itu kepada siapa? Hanya Tuhan yang setia dan tidak pernah berubah kesetiaannya. Anak kita, kenalan baik kita, pada akhirnya akan mengecewakan kita. Semua bisa hilang kok, semua bisa meninggalkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah hilang kecuali kita membuang dia. Dia akan tetap bersama kita. Dia setia dan tidak akan pernah berubah. Jangan tinggalkan Yesus, jangan bergeser. Jangan bergeser sedikit pun. Ya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Kepercayaan kita pada siapa? Kita mempercayakan kesehatan kita pada siapa? Kita mempercayakan masa depan kita kepada siapa? Kita mempercayakan keuangan kita kepada siapa? Kita mempercayakan keluarga kita kepada siapa? Biarlah ini menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Tetapi di sini dikatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Diberkati, berbahagia. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang angkuh ini adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mungkin pandai, mungkin kaya, dan dikatakan jangan kita berpaling kepada orang-orang yang seperti itu. Jangan. Jangan berpaling, jangan menaruh kepercayaan kita kepada orang kaya yang mungkin akan menolong kita. Jangan menaruh kepercayaan kita pada mungkin ajaran-ajaran tentang kesehatan, yang kita pikir kalau dituruti itu akan membuat kita sehat. Banyak kok orang yang makanannya makanan sehat.
tidurnya teratur, tetap aja kanker. Ya kan? Banyak orang yang sudah diet sedemikian rupa tetap aja diabetes. Pada akhirnya bukankah kita harus sadar bahwa kita harus menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Ya. Menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Atau kepada orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Orang, kalau sudah meninggalkan Tuhan, sudahlah, Anda tidak usah mengandalkan orang itu. Kebenaran itu hanya ada pada Yesus dan hanya Yesuslah kebenaran. Sehingga ketika di sini berkata, kepada orang yang telah menyimpang kepada kebohongan, berarti orang ini sudah meninggalkan kebenaran. Menyimpang kepada kebohongan. Artinya dulu dia ada dalam kebenaran, sekarang menyimpang ada dalam kebohongan. Tidak usah mengharapkan orang yang seperti itu. Tidak usah menaruh kepercayaan kita kepada orang yang seperti itu. Alkitab katakan, kita akan menderita. Karena di sini orang yang tidak mengandalkan orang yang seperti itu dikatakan berbahagia. Berarti balik aja kan. Kalau kita mengandalkan orang yang seperti itu, kita akan menderita. Ya. Ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah engkau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Bahkan dikatakan, kalau lompat sedikit, aku mau memberitakan dan mengatakannya. Karena banyak itu, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sidang jemaat, pernahkah kita berpikir dan merenungkan setiap hari? Apa saja yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita sepanjang hari yang sudah kita lewati. Kalau sampai tidak ada yang bisa kita ingat, atau memang kita merasa tidak mengalami Tuhan, berarti ada yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ada yang salah. Berarti kita sedang tidak berjalan dengan Tuhan. Karena kalau kita berjalan dengan Tuhan, dikatakan terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terlalu besar. Ya. 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya. Itu banyak kita membaca tentang perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan Yesus. Tetapi toh tetap di dalam kitab Injil Yohanes bagian akhir, masih banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang kalau dicatat, semua buku tidak akan bisa mencukupi untuk menulisnya, dikatakan. Berarti begitu besarnya, dan pemazmur Daud berkata, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kalau uang, kita sudah, kalau uang umpamakan, berarti ini kan sudah bukan mainnya juta lagi kan. Bahkan bukan miliar lagi. Pokok yang masih bisa dihitung, oh berarti ini bukan kategorinya ini, ayat ini. Karena ini sudah berkata, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Artinya terlalu banyak sehingga tidak bisa dihitung. Kalau terlalu banyak dipaksakan dihitung, salah terus. Ya kan? Dan kan sangat menyedihkan kekristenan kita kalau bahkan sepanjang hari kita sadar
tidak ada satupun yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tidak ada satupun karunia yang dinyatakan bagi kita, atau kita tidak sadar akan karunia, pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Kan sangat menyedihkan kalau seperti itu. Di sini jelas dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Dan terlalu besar jumlahnya untuk dihitung kalau kita lompat. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Dan terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Berarti kita wajib kok menghitung atau mengingat setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Supaya kita menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita wajib menghitung. Kita wajib untuk mengingat, merenungkan apa saja yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Setiap hari. Biarlah kita sebelum tidur merenungkan apa saja yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang hari ini kepada kita. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Berarti yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan. Di samping itu masih ada maksud Tuhan. Berarti rancangan Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bukankah dikatakan rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang cerah. Tuhan punya maksud untuk masa depan kita. Bukan kehancuran, bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang mendatangkan damai sejahtera dikatakan. Masa depan yang cerah, bukan masa depan yang gelap. Tuhan punya maksud. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan, perbuatannya yang ajaib bagi kita sudah begitu banyak. Belum berhenti sampai di sini, dia masih punya rencana bagi kita. Yang mungkin namanya rencana kan, jauh lebih banyak daripada yang dikerjakan. Iya kan? Yang namanya rencana itu pasti lebih banyak dari yang dikerjakan. Itu kalau manusia. Puji Tuhan, kalau Tuhan rencanakan sebanyak apapun yang direncanakannya, pasti itu semua dikerjakannya dan terjadi. Oh, betapa luar biasanya Tuhan kita. Sayang kita tidak pernah berpikir sampai sedalam ini. Betapa luar biasanya Tuhan. Perbuatannya yang ajaib begitu banyak. Dan masih banyak rancangan-rancangannya yang pasti dia kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita tidak hidup dalam ucapan syukur kalau seperti ini? Bagaimana mungkin mulut kita tidak akan berkidung ya, untuk menyanyikan hal-hal seperti ini? Dikatakan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Jangan ganti Tuhan dengan apapun juga. Karena tidak sebanding. Ya, jangan gantikan. Jelas di sini pemazmur katakan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Tidak ada yang sama. Rugi kita kalau menggantikan Tuhan dengan apapun juga. Rugi. Ketika kita ada di lembah kekelaman, berapa banyak orang yang akan dan mau menemani kita dalam lembah kekelaman? Tuhan mau menemani kita. Ketika kita mengarahkan kaki ke surga, siapa yang bisa menjamin dan memimpin kita masuk ke surga? Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya.
dan mau melakukannya bagi kita. Uang kita tidak bisa membawa kita ke surga. Uang kita bahkan bisa hilang dalam kekelaman pada waktu kita di kekelaman itu. Tetapi Tuhan tidak bisa hilang dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan ganti Tuhan dengan apapun juga. Ya. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Smith Wigglesworth berkata begini, tidak mungkin orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus bisa menutup mulutnya untuk tidak memberitakan Injil, untuk tidak memberitakan kebaikan, kedahsyatan Tuhan. Dia bilang, kalau hanya kepenuhan Roh Kudus hanya berbahasa lidah, tetapi tidak ada kesaksian, dan kita begitu senang berdiam diri tanpa menceritakan tentang Tuhan dan apa yang dikerjakannya dalam hidup kita, engkau belum dipenuhi Roh Kudus dikatakan. Ya. Bukankah Tuhan sendiri berkata, bukalah mulutmu lebar-lebar dan aku akan membuatnya penuh. Penuh dengan apa? Kata-kata kesaksian, kata-kata pujian. Di sini bahkan dikatakan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Bukan dalam hatiku. Artinya itu supaya dinyanyikan dengan suara yang terdengar. Ayat 7, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Bahwa Tuhan tidak tertarik dan menekankan dan mengutamakan persembahan. Yang Tuhan inginkan adalah kita sampai dalam taraf suka melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya melakukan dengan berat hati. Kita sudah bahas perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Perintah-perintah Tuhan tidak berat bagi orang yang mengasihi Dia. Berarti di sini pun dikatakan Tuhan yang Tuhan inginkan hanyalah kita itu suka melakukan perintahnya. Berarti kita melakukan dengan kasih. Sehingga suka melakukannya. Karena kita mengasihi Tuhan. Bayangkan kita mengasihi Tuhan. Dan kemudian masih banyak lagi perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan. Bukankah kita akan semakin mengasihi Tuhan lagi? Bayangkan Anda mempunyai pembantu. Dan banyak pemberian-pemberian yang Anda berikan kepada pembantu Anda. Maka pembantu Anda dengan sukarela, dia akan bekerja lebih rajin. Bahkan sudah waktunya pulang pun, tidak mau pulang. Masih ada yang mau dikerjakan lagi. Kenapa? Karena banyak pemberian-pemberian. Demikian pula betapa pentingnya kita mengingat semua perbuatan-perbuatan Tuhan, supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Dan ketika kita semakin mengasihi Tuhan, maka perintah-perintahnya tidak menjadi berat. Sampai dalam taraf bukan saja kita melakukannya dengan enteng pekerjaan itu, tetapi kita juga suka melakukan pekerjaan itu. Bahkan mungkin kita akan berkata, apalagi Tuhan, ya kan? Apalagi. Betapa luar biasanya. Ayat 10, ayat yang terakhir di sini berkata, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Pemazmur tidak bisa menutup mulutnya kepada orang yang tidak percaya, ya kan? Dia menyanyikan pujiannya sehingga orang yang mendengarnya menjadi takut dan menjadi percaya kepada orang
dalam lingkungannya yang dimana orang tidak percaya. Sekarang dalam jemaah yang besar, dalam ibadah seperti ini, dikatakan, aku mengabarkan keadilan. Aku menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan aku alami. Aku mau bersaksi di hadapan jemaah yang besar, dikatakan. Aku mau bersaksi, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, engkau juga yang tahu ya Tuhan. Padahal kita kan banyak yang mendengarkan kalau orang bersaksi di sini, pembukaannya, saya sudah tahan-tahan, tapi kok tidak enak ya, makanya saya bersaksi, iya kan? Tidak apa-apa, orang Indonesia kan suka basa-basi kan memang, tidak apa-apa. Ya, tetapi Daud berkata, bahkan tidak kutahan bibirku. Loh, kalau berbicara tidak kutahan bibirku. Ya. Berarti kan ini sudah penuh kan? Sudah penuh. Sampai tidak bisa ditahan lagi. Sudah dihitung terlalu banyak. Terlalu banyak perbuatan Tuhan. Ya. Sehingga dia bilang tidak kutahan. Aku bersaksi di hadapan jemaat. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Karena terlalu banyak. Mungkin Daud berkata, hari ini cukup sekian ya. Minggu depan, Sabtu depan, iya kan? Kita akan mendengarkan kelanjutannya lagi. Kan seperti itu. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Sekarang, seandainya kita mau menghitung berapa perbuatan Tuhan yang sudah engkau ingat. Berapa? Apakah kita akan sampai dalam taraf berkata, terlalu banyak Tuhan. Jangan sampai Anda berkata terlalu banyak sampai lupa semua. Jangan. Terlalu banyak dan perlu diingat. Ya, terlalu banyak dan perlu diingat. Supaya kita mempunyai nyanyian baru. Supaya kita bisa bersyukur. Supaya kita lebih suka melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.